Area untuk memimpin mengawal pembelajaran materi. Di tempat duduk, siap gerak. Doa mulai, doa selesai. Melakukan presensi, apakah semuanya itu sudah kita lakukan atau ini? Alvin, Alif, Alivia, Alia, Amanda, Arya Bagas, As, Elsano. Dan berapa orang? Nah, kemudian Mbak Amanda sudah lengkap. Oke. Kemudian berikutnya adalah karena hari ini praktikumnya kita akan panjang, mohon nanti dibagi tugas anggota kelompoknya masing-masing agar semua kegiatannya itu bisa terlaksana dengan baik, waktu yang digunakan efektif. Sebelumnya kami bagikan dulu untuk petunjuk praktikumnya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, tolong kelompok kami. Sehingga tolong lebih berhati-hati agar terjaga keselamatan kalian di laboratorium. Mencoba untuk membuat indikator alami, fokusnya adalah itu ya, membuat indikator alami dari bahan-bahan yang kamu usulkan yang menurut kalian itu dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, secara teori yang namanya indikator itu apa, Mas Bapak? Nah, untuk dapat mengetahui bahwa sifatnya itu asam dan basa, itu kita mengetahuinya dari mananya Mbak Amanda? Dari apa Mas? Mas Bapak? Dari perubahan warna. Iya, dari perubahan warna. Jadi fokus kita di indikator alami itu adalah dari perubahan warnanya. Tentunya berarti harus memberikan warna yang berbeda untuk larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Tujuannya nanti kalian akan menggunakan lakmus. Ini ada 2 lakmus ya. Ada lakmus berwarna biru, ada lakmus berwarna merah. Ini jelas ini adalah indikator asam basa yang valid. Ketemu larutan yang bersifat basa, bukan ya? Oke. Sedangkan lakmus merah berarti kalau dia bertemu larutan yang bersifat asam, merah. Ketemu larutan yang bersifat basa, ini sebagai alat ukur standarnya. Untuk apa? Untuk mengetahui sampelnya kamu kan membawa sampel, kalian membawa sampelnya masing-masing ya. Kelompok 1 membawa sampel apa? Air laut. Kelompok 2 air jeruk ya. Kemudian kelompok 3 air sabun. Kelompok 4 air cuka. Kelompok 5 air api. Kelompok 6 soda api sama bonaga. Iya, soda api sama bonaga. Nah, basa sifatnya baru nanti kita gunakan sampelnya kamu untuk menguji indikator, gitu ya, angkatnya ya. Sampelnya malah digunakan untuk menguji indikator, karena indikatornya yang kita ambil adalah berbahan alami dan kita harus yakin bahwa ini teruji untuk larutan asam dan ini teruji untuk larutan basa. Paham? Jalan pikirannya seperti itu. Oke. Ada alat-alat yang dibutuhkan,
alat-alat yang dibutuhkan, tolong dikonfirmasi dulu ya, dikonfirmasi dulu apakah sudah sesuai. Jangan lupa kalian agar bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan ini dengan baik, maka kalian harus berkolaborasi dalam kelompok secara baik ya, bekerja sama di dalam kelompok secara baik. Mungkin ada rekan kalian yang nanti diminta untuk mengambil sampel atau membersihkan peralatan dan sebagainya, itu tolong diatur dengan baik. Berikutnya adalah selain sampelnya kalian itu, sampel yang pastinya secara teori itu harusnya sudah tahu bahwa air jeruk itu asam atau basa, air sabun itu asam atau basa, itu harusnya secara umum itu bisa terkonfirmasi kan? Oke. Ini saya punya 2 larutan rahasia. Nah, ini yang perlu kalian buktikan. Apakah indikatornya kalian nanti mampu mengidentifikasi siapa X dan siapa Y? Kalian cek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Indikator alaminya, perhatikan ya, indikator alaminya itu juga nanti akan diuji oleh kelompok lain ya. Indikator alaminya itu akan diuji oleh kelompok lain. Jadi nanti skemanya, kalau kelompok kalian itu sudah membuat indikator alaminya, sudah dibuat, ketika sudah diuji oleh kelompoknya, itu nanti digeser ke kelompok 1 digeser kelompok 2, kelompok 2 geser ke kelompok 3, kelompok 3 geser ke kelompok 4 ke 5. Berarti nanti kelompok 6 pengujian berikutnya akan menggunakan indikator alaminya kelompok 1. Kelompok 1 akan menggunakan indikator alaminya kelompok 6, gitu ya.
Video. Ini kamu udah kenapa? Oh, yo. Taruh satu botol aja. Ini yang kecil, yang Ambil prestis. Harusnya kayak gini ya, Wan. Butuhnya berapa sih? Ini maksudnya kita butuh berapa? Dilampaui. Untuk tujuan akhirnya adalah menguji indikator yang kamu pilih, bahan alami yang kamu pilih untuk menjadi indikator itu bisa tidak berperan sebagai indikator alami asam basa. Saya ingin konfirmasi dulu untuk kelompok satu ya Mbak Alia. Mbak Alia tadi sampelnya kelompok kalian itu adalah air laut, ya kan? Air laut kalau dari uji lakmus itu kesimpulan dari kelompok kalian apa? Air lautnya lautan basah. Silakan Mas Gopar untuk sampel yang diuji tadi adalah lautan atau air apa? Air jeruk. Berdasarkan uji lakmus, kesimpulannya apa? Itu lautan asam. Lautan asam. Kelompok yang lainnya juga menguji lautan yang sama. Ada tidak yang berbeda? Berdasarkan uji dari kelompok lain, sampel yang dibawa oleh masing-masing kelompok tadi itu ada yang berbeda tidak dari hasil pengujian lakmus. Tidak, semuanya sama. Berarti semuanya terkonfirmasi sama. Jelas bahwa tadi air laut itu ternyata dari uji lakmusnya adalah basah ya. Dan setelah terkonfirmasi, kemudian kalian membuat indikator. Kelompok satu tadi membuat indikator alami yaitu bugenvil. Apakah bisa untuk membedakan asam dan basah? Bisa. Tolong dibacakan hasil dari percobaannya. Untuk bugenvil pada lautan asam warnanya merah. Untuk lautan basah warna kuning. Oke. Tolong salah satu Mas ya, apa? Kunyit pada lautan asam kuning muda, pada lautan basah kuning muda. Ini nanti supaya semuanya sama, mungkin nanti
kelompok yang lain itu mengkonfirmasi ya. Ini ada kesimpulannya kuning muda, kuning pekat. Oke. Kemudian untuk kelompok 3 mawar, sampah. Pada larutan yang itu jadi pink atau merah, yang larutan basah itu jadi kuning. Oke, itu berarti perbedaannya jelas ya. Perbedaan warnanya jelas. Kemudian untuk kelompok 4 untuk manggis, Joshua. Yang basah lebih coklat pekat, yang asam itu merah muda. Oke. Kemudian untuk sampel indikator dari daun jati kelompok 5 Diandra. Yang tetapi Oke. Ya. yang Tadi? punya asam biasa aja. Bisa seperti ini. Indikatornya kamu di lautan asam warnanya apa? Ya, butuh. Warnanya juga. Kemudian Maksudnya kuning aja. kuning aja. Oke. Kemudian kelompok 6 buah naga pada lautan asam. Kalau asal jadinya warnanya memang bagus. Hmm. Kalau yang basah jadi kuning. Oke, berarti menggambarkan warna yang berbeda. Ada 2 warna yang hampir-hampir mirip ya. Nah, tadi berarti ada satu kelompok yang warnanya itu diungkapnya itu kuning pekat, kuning muda dengan kuning pekat. Di kelompok yang lain bagaimana? Sama seperti itu. Oke. Berarti semua indikator kesimpulannya adalah dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena menyebabkan perubahan warna yang berbeda pada lautan asam dan basa. Oke, kemudian itu untuk hari ini. Kemudian untuk tugas yang selanjutnya berarti adalah menyelesaikan laporan praktikum. Kemudian setelah menyelesaikan laporan praktikum nanti kita akan melakukan asesmen di akhir kegiatan ya. Bahasanya asesmen atau penilaian harian di akhir kegiatan. Ini masih ada sisa waktu selama kurang lebih 30 menit atau 20 menit lagi bisa digunakan untuk mengganti istirahat. Jangan lupa jas praktikumnya nanti dikembalikan di depan di apa namanya dirapikan lagi, meja kursinya juga tolong dirapikan kembali. Mas Arya, tolong ditutup kegiatan pada hari ini dengan Nah, dibagi gerak. Sudah mulai. Sudah selesai. terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.